kapan Ibu pindah ke Saguling? 2021. 2021 bulannya? Saya lupa. Cepat sekali saudara mengatakan lupa. Ini pertanyaan saya pelan-pelan loh, bukan ngejar saudara loh. Sejak kapan? Sejak sesudah Lebaran. Sesudah Lebaran 2021. Siap. Saudara Putri Chandrawati pindah ke Saguling. Siap. Sebelumnya berarti saudara terdakwa saudara Ferdi Sambo dengan Putri Chandrawati tinggal di Bangka. Bangka. Berarti kurang lebih ada setahun mereka pindah. Pada waktu saudara Putri pindah, saudara juga ikut? Ikut. Ikut. Kenapa saudara Putri pindah? Saya tidak tahu itu. Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu atau tidak mau tahu? Tidak tahu. Setelah saudara Putri pindah ke Saguling, apakah saudara Ferdi Sambo juga ikut pindah ke Saguling atau tetap di Jalan Bangka? Pindah ikut ke Saguling. Yang ini saudara cepat jawabnya. Yang tadi jawabnya lupa. Mana yang benar, saudara disumpah loh. Apakah saudara Ferdi Sambo ikut pindah ke Saguling? Ikut. Kalau saudaranya, keterangan saudara berbeda dengan yang lain, saudara bisa dipidanakan loh. Pikirkan dulu, jangan jawab cepat-cepat. Saya nggak nanya langsung buru-buru jawab. Apakah saudara Ferdi Sambo ikut pindah ke Saguling? Ikut. Setiap hari? Yang ini saudara jawabnya susah. Tidak juga. Tidak juga. Seberapa sering saudara Ferdi Sambo pindah ke Saguling, tinggal di Saguling? Atau tidak pernah sama sekali semenjak Putri Chandrawati pindah? Sering ke Saguling. Sering ke Saguling. Apakah tidur di sana, menginap di sana? Tidur di sana, di Saguling. Tadi saudara bilang tidak sering. Jawaban saudara berubah-ubah. Ada apa? Seberapa sering saudara Ferdi Sambo tinggal di Saguling? Nanti kami panggil saksi-saksi lain, kalau keterangan saudara berubah, saya perintahkan jaksa penuntut umum untuk proses saudara. Paham ya? Siap, mulia. Sejak kapan bergabung dengan rumah Saguling? Sejak bulan Juli. Om Kuat. Bukan, saudara Arka, anaknya yang nomor kecil. Sejak kapan? Dulu lahir di Bangka. Lahir di Bangka. Anaknya siapa yang melahirkan? Ibunya siapa yang melahirkan? Ibu Putri Chandrawati. Saudara bohong. Saudara sudah disumpah loh. Saudara jangan bohong. Siapa yang melahirkan? Banyak bohongnya saudara di sini.
Kok diem? Ibu Putri. Saudara bertetap saudara Putri yang melahirkan. Hah? Jawab yang serius. Siapa yang melahirkan Arka? Ibu Putri. Oke, saudara tetap. Kapan dia lahir? Bulan 3 2001 tanggal 23. Di mana? Saya tidak tahu. Saudara tahu tanggal lahirnya, tapi saudara tidak tahu dilahirkan di mana. Hah? Makin terjebak saudara dengan kebohongan saudara. Saudara saksi ini dari tadi ketika ditanya majelis dan sebagainya seperti terdiam dan kemudian ada jeda. Ini saudara jujur saya jawab. Saudara saksi di dalam jilbab, mohon izin ini, apakah saudara saksi ada menggunakan handsfree tidak? Ini saya perlu perjelas dulu. Siap? Saudara ada menggunakan handsfree tidak ini? Ada yang mengajari saudara sekarang? Tidak ada. Tidak ada? Tidak. Dipastikan itu tidak ada? Tidak ada. Tidak ada ya? Benar tidak ada ya? Tidak ada. Baik, saya lanjutkan. Saksi, coba Ya, lihat Pak. ke sini. Lihat Icat. Siap, Pak. Gak ada yang bilang siap. Saya ganti ya sekarang ya, bukan siap ya. Iya atau tidak ya? Siap. Iya atau tidak ya? Iya. Saudara saksi tahu nggak? Kesaksian saudara ini bisa memberatkan. Saya Richard. tidak tahu. Izin majelis, ini kan terkait aturan main di persidangan sesuai pasal 3 KUHP. Kami memohon agar saksi dikenakan pasal 174 tentang kesaksian palsu dengan ancaman 242 KUHP 7 tahun. Mohon dicatat. Ya, Terima kasih majelis. nanti kami pertimbangkan. Silakan. Saya dari tadi perhatiin majelis saja sama jaksa kamu bohongin, apalagi kami penasihat hukum. Jadi sumpah ya. Siap. Waktu ngasih BAP juga jadi sumpah. Tadi saya lihat atas pertanyaan jaksa, lancar banget saudara ngejawab. Kayak Iya. menghafal. Siap, saya ngabak. Ya, jangan bohong lah, jangan ketawa-ketawa. Saya ngabak, Pak. Terlalu lancar, cepat ngomong gitu loh. Soalnya Anda udah tahu menghafal itu gitu maksudnya. Ya, Siap. pikirkan dulu, jangan nanti salah kejebak loh. Ya, coba ini. Iya, Pak. Iya, coba hati-hati loh. Kualat nanti loh, dimakan sumpah. Saudara tidak diperintah Ferdi Sambo untuk menghubungi Kasat Reskrim, tapi keterangan saudara tadi mengatakan saya diperintahkan untuk menghubungi Kasat Reskrim yang di samping rumah Ferdi Sambo kan, melalui supirnya. Di sini yang diperintahkan Yogi. Atas inisiatif siapa saudara menghubungi Kasat Reskrim itu melalui supirnya? Seingat saya bertiga, Pak. Tiga. Kan saudara hanya mendengar, kira-kira begini Ferdi Sambonya. Yogi, hubungi ambulan, hubungi Kapolres Jakarta Selatan. Kan kira-kira itu kalau kita flashback ke belakang. Saudara kan hanya mendengar. Nama saudara siapa? Dirianto. Julianto, hubungi Kasat Reskrim. Ada begitu ngomongannya? Seingat saya seperti itu. Kenapa nggak saudara jelaskan di BAP seperti itu? Saudara ini seenaknya aja. Ini keteranganmu. Ambulan dan Kapolres dan Polres Jakarta Selatan. Tiba-tiba saudara menghubungi sopirnya Kasat Reskrim ini. Ini nih yang nggak nyambung, belum nyambung ini. Yogi, saudara baca kan? Siap. Disumpah kan? Iya. Sumpah. Saudara Majelis Hakim, karena kami melihat dan melihat saksi ini sudah berbelit-belit dan berbohong,
supaya kiranya majelis hakim mengeluarkan penetapan untuk menjadikan saksi ini jadi tersangka kalau diinikan. Dicatat oleh panitera, mohon izin. Saudara saksi pernah nggak dihubungi sama AKBP Arif Rahman pada tanggal 13 Juli? Setahu saya tidak, Pak. Via WA gitu, WhatsApp? Tidak, ya, Pak. Untuk menanyakan keberadaan CCTV dalam rumah tersebut rusak atau tidak? Tidak, Pak. Saudara saksi yakin? Yakin, Pak. Sekarang HP saudara saksi disita ya sama penyidik ya? Iya, Pak. Majelis hakim nanti mohon agar handphone dari saudara saksi ini dihadirkan nanti sama Pak Jaksa, karena menurut klien saya Hendra Kurniawan bahwa Arif Rahman pernah melaporkan kepada Hendra bahwa dia ada komunikasi dengan saudara saksi ini mengenai kondisi, mengenai menanyakan perihal CCTV di dalam rumah itu yang rusak. So, gitu Majelis Hakim. Iya, ini tadi juga sudah dipertanyakan juga, ya, yang apa tadi itu, chatting WhatsApp saksi ini kepada Joshua di tanggal 17. Sekarang muncul lagi yang seperti ini, ya, ini kelihatannya erat kaitannya. Dan kami ingatkan kepada saudara, ya, keterangan saudara ini sangat menentukan bagi terdakwa ini. Siap. Ya, diulang-ulang lagi, saudara dapat terjerat memberikan keterangan palsu nantinya. Iya. Manakala nanti kita akan lihat itu, ya, tolong diperlihatkan dan tolong kembali saksi ini untuk dihadirkan lagi pada saat nanti kalau sudah ada apa, ya, barang bukti itu, begitu ya. Iya, yang mulia. Silakan lanjutkan. Mohon izin, sekali lagi saya menyampaikan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya untuk kejadian yang telah menimpa almarhum Bang Yos. Saya berdoa semoga almarhum Bang Yos diterima di sisi Tuhan Yesus Kristus. Dan untuk keluarga almarhum Bang Yos, Bapak Ibu, Resa, serta seluruh keluarga besar Bang Yos, saya mohon maaf. Semoga permohonan maaf saya ini dapat diterima oleh pihak keluarga. Tuhan Yesus selalu memberikan kekuatan serta penghiburan buat keluarga almarhum Bang Yos. Saya sangat menyesali perbuatan saya, namun saya hanya ingin menyatakan bahwa saya hanyalah seorang anggota yang tidak memiliki kemampuan untuk menolak perintah dari seorang jenderal. Terima kasih. Minggu 16 Oktober 2022, Rutan Bareskrim. Ingin menyampaikan, saya akan berkata jujur, saya akan membela untuk terakhir kalinya, akan membela abang saya, Bang Yos, untuk terakhir kalinya. Karena untuk saya pribadi, saya tidak mempercayai bahwa Bang Yos setega itu melakukan pelecehan. Saya tidak meyakini Bang Yos telah melakukan pelecehan. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Namun saya ingin mengatakan bahwa saya siap untuk apapun yang akan terjadi dan apapun putusan untuk diri saya. Terima kasih. Terima kasih yang mulia. Bapak dan Ibu Joshua, saya sangat memahami perasaan Bapak dan Ibu. Saya mohon maaf atas apa yang telah terjadi. Saya sangat menyesal saat itu saya tidak mampu mengontrol emosi dan tidak jernih berpikir. Di awal lewat persidangan ini, saya ingin menyampaikan bahwa peristiwa yang terjadi adalah akibat dari kemarahan saya atas perbuatan anak bapak kepada istri saya. Itu yang harus saya sampaikan, nanti akan dibuktikan di persidangan. Saya yakini bahwa saya telah berbuat salah dan saya akan bertanggungjawabkan secara hukum. Saya juga sudah minta ampun kepada Tuhan. Demikian. Terima kasih. Mohon izin yang mulia, mohon izin jaksa penuntut umum, izinkan saya atas nama keluarga menyampaikan turut berduka cita kepada Ibu dan Bapak Samuel Huta Barat beserta keluarga atas
berpulangnya Ananda Brigadir Yosua Huta Barat, dan semoga almarhum diberikan tempat yang terbaik oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Ibu dan Bapak Samuel Huta Barat dan keluarga, kita sebagai manusia hanya bisa mengembalikan setiap jalan kehidupan kita ini yang adalah kehendak dan rahasia dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya dan Bapak Ferdi Sambo tidak sedetik pun menginginkan kejadian seperti ini terjadi dalam kehidupan keluarga kami yang membawa duka dan luka yang dalam di hati saya dan keluarga. Saya juga sebagai seorang ibu bisa merasakan bagaimana duka yang dalam di hati ibu sebagai ibunda dari Yosua yang mengalami kehilangan seorang anak yang adalah nafas kehidupan. Untuk itu, dari kerendahan hati yang dalam, saya mohon maaf untuk ibunda Yosua beserta keluarga atas peristiwa ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membuka dan menguatkan hati ibu dan Bapak Samuel Huta Barat beserta keluarga. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai ibu dan Bapak Samuel beserta keluarga. Dan saya siap menjalankan sidang ini dengan ikhlas dan ketulusan hati saya, agar seluruh peristiwa yang terjadi dapat terungkap. Terima kasih. Berduka cita atas meninggalnya almarhum Joshua, dan semoga almarhum Joshua diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa serta keluarga besar, diberi ketabahan dan kesabaran. Dan saya berharap biar proses pengadilan yang akan menentukan salah atau tidaknya saya, karena demi Allah saya tidak ada niat apa seperti yang didakwakan kepada saya. Terima kasih Yang Mulia. Saya ingin menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya rekan saya, Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Semoga almarhum diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa serta keluarga diberikan kekuatan dan kesabaran. Saya juga berharap kepada Ibu Rosti Simanjuntak, Bapak Samuel Huta Barat serta keluarga besar almarhum Yosua untuk dapat memberikan maaf kepada saya atas kebodohan dan ketidaktahuan saya pada saat terjadi situasi saat itu. Terima kasih Yang Mulia. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan pada saat kejadian, saya mohon di persidangan selanjutnya di depan hakim yang mulia kamu jujur. Tuhan Yesus besertamu. Cukup ya. Ibu, bagaimana Bu? Sama Pak, cuman kami minta ya seperti tadi, berkata jujurlah sejujur-jujurnya agar pemulihan nama anak saya, jangan skenario itu terus. Itu anak saya sudah terbunuh dengan sadis dan keji, masih juga selalu difitnah, ini terus rekayasa mereka. Jadi berada ada di dalamnya, mohon. Karena kita diajarkan saling berkata jujurlah, saling mengampuni. Berkata jujurlah sejujur-jujurnya. Jangan ada yang ditutup-tutupin, jangan ada yang pembohong dengan pembohong diikuti terus. Kami mohon sebagai orang tua, ibu yang betul-betul berduka berat dengan kepergian anak kami yang sudah dirampas nyawa. Sebenarnya secara manusia, kalian tidak ada hati nurani sedikit pun bahwa anakku menyelamatkan anakku. Tapi kami masih diajarkan secara yang punya iman kepada Tuhan, saling mengampuni. Jadi kami mohon ya, agar arwah anak kami tenang, tolong berkata jujurlah. Jeritan darahnya
tangisannya, biar Tuhan menerima dia di sisinya. Itu satu kerinduan orang tua yang mengasihi anaknya. Mohon berada ya. Ini sebagai ibu, kamu juga punya ibu dan keluarga. Mohon berkata jujurlah anakku. Berkata jujur, jangan ada dibohong-bohong, jangan ada tutup-tutupin. Kamu telah membunuh anak saya dengan secara sadis ya. 3 tembakan yang kau tancapkan ke tubuh anak saya ya. Jadi mulai dari sekarang kejujuranmu yang kami minta tentang Ibu PC, tentang Pak Sambo, apa yang dilakukan, itu yang kami harapkan darimu pada saat ini. Jujur kamu, biar kami lega, dan begitu juga almarhumnya, begitu juga sakit hati kami loh. Yang kau perbuat, kau sebenarnya membunuh anak kami. Peluru itu tembus ke dada anak kami, itu sudah mematikan. Eliezer, mohon, makanya saya bilang tadi, kejujuranmu itu adalah untuk menolong kamu. Cuman itu yang saya minta, kejujuranmu itu. Apa yang diperlakukan Ferdi Sambo, apa yang diperlakukan Kuat Maruf dan RR, begitu juga dengan PC. Karena selama ini ya, Ibu PC selalu berbelit-belit skenario yang dilakukan Bu PC sama Ferdi Sambo. Jadi saya harapkan berkata jujur agar Tuhan memaafkan dosamu. Kamu telah membunuh. Itu saya. Cukup Pak. Terima kasih banyak Pak. Pak Ferdi Sambo ini adalah seorang ayah bagi anak-anaknya. Saya pun seorang ayah bagi anak-anak saya. Jadi, bagaimana kebalikannya peristiwa ini? Pak Ferdi Sambo jadi saya jadi Pak Ferdi Sambo. Dengan begitu sadis, nyawa anak saya ataupun nyawa anak dia saya ambil secara paksa di rumahnya sendiri. Bagaimana perasaan dia? Begitu juga kepada Ibu Putri. Ibu Putri setahu saya seorang perempuan yang kami dengar selama ini baik-baik saja di rumahnya anak saya tinggal. Seorang perempuan itu adalah berhati nurani yang sangat halus. Begitu di rumahnya kejadian sadis begitu, di mana lalu keibuannya? Seandainya anak mereka dibikin begini, bagaimana perasaannya? Itu saja. Itu saja. Ibu, yang mau disampaikan Bu? Terima kasih yang mulia. Ya. Saya di sini sebagai ibu kandung almarhum Yosua yang telah mendidik anak saya untuk menghormati atasannya Ferdi Sambo dan Putri. Di sini saya sebagai ibu harus mengutarakan bagaimana hancurnya hati saya kepada anak kandung saya yang sudah saya lahirkan, yang sudah saya besarkan sebagai titipan Tuhan yang membanggakan buat keluarga kami dan menghormati Bapak sebagai atasannya. Kejahatan apa yang harus Bapak tutupin untuk menginginkan kematian daripada anak aku, almarhum Yosua? Apa saja yang mau ditutup-tutupi? Kami habis pikir sebagai ibu. Itu satu. Kedua, penegak hukum. Bagaimana penegak hukum sebagai panutan di institusi ini tidak bisa melindungi anak yang sudah siap mengawal, mendampingi Bapak selama bertugas di sana dengan setia dan tanggung jawab. Kalau ada kekurangan anakku, sebagai atasan Bapak bisa bijaksana dan memberitahu atau memberikan sanksi buat anak saya. Tapi dengan sadisnya, dengan keadaan mata terbuka Bapak, anak saya Bapak habisi. Yang hanya Bapak rampas itu adalah hak Tuhan Bapak. Kata Bapak, saya
dengarkan di media, Bapak adalah ciptaan Tuhan. Ini ya, Bapak saya kutip ini, pemberitahuan di media, Bapak adalah ciptaan Tuhan yang seimbang juga dengan kami ibunya, dengan anakku Nofriansah Yosua yang sudah Bapak adopsi. Tapi tidak Bapak tidak bergeming sedikit pun untuk memberikan penjelasan ke anakku, memberikan pembuktian untuk sekejap Bapak Perdisambo. Hancurnya hatiku Bapak. Bapak mempunyai ibu, Bapak lahir dari seorang ibu, Bapak juga ciptaan Tuhan. Karena itu mohon segeralah sadar, bertobatlah Pak. Tetesan anakku itu tangisan anakku itu mungkin ini tidak akan terlupakan dari hati seorang ibu Bapak yang bersusah payah melahirkan, membesarkan menjadi anakku, menjadi anak kebanggaan buat kami yang sudah Bapak hancurkan harapanku dan harapan anakku yang setia Bapak. Begitu maknanya kepada Bapak yang tidak pernah mengeluh pun seberapa tugasnya dan tidak pernah bercerita atas apa yang kurang, tetap mengkabari yang baik dan aman baik-baik. Ini Pak Perdisambo, segeralah, sadarlah, bertobatlah. Hidup ini tidak kekal dan abadi. Kekuasaan apapun, pangkat apapun keberadaan kalian, Tuhan kalau menghendaki semua akan lenyap, akan musnah. Apa yang kita tuai, kita tabur, akan kita tuai Bapak. Jadi mohon sadarlah sebagai ciptaan Tuhan. Oke, cukup Bu ya. Ibu Putri, Pak mohon yang mulia, saya akan utarakan juga ini. Saya sebagai seorang ibu putri, ibu juga sebagai seorang ibu yang memiliki beberapa anak. Berikanlah contoh panutan kepada anak-anak. Bisalah kita seorang ibu yang memberikan didikan yang baik kepada anak, karena ibu memiliki keturunan. Jadi jangan bagaikan Potifar atau Ratu Isabel yang kejam pada saat ini. Ibu muncul ke dunia ini bagaikan Potifar. Jadi anak aku Nofriansah Yosua, tolong pulihkan namanya, pulihkan keluarga kami dari fitnahan kebohongan ibu. Sudah terbunuh anakku Ibu, sudah tercapai keinginan kalian, sudah puaskah dengan perbuatan kebulian kepada anakku yang sudah merampas nyawa anakku dengan sadisnya dengan komplotanmu itu. Jadi Ibu, sadarlah. Terlalu kejam seorang ibu melihat, mengetahui, mendengar. Tak mungkin ibu tidak mengetahui. Ibu punya mata dibikin Tuhan. Ibu diberi Tuhan hati nurani, tapi hati nurani ibu sudah sia-sia, sudah mati. Jadi segeralah sadar, bertobatlah dan berkata jujurlah di dalam kasus ini, agar arwah anakku tenang. Bagaikan ibu, relakah anak ibu disiksa, dianiaya? Ikhlaskah ibu seperti yang ibu bilang, saya mempercayai suami saya yang saya cintai. Jadi kalau anak ibu seandainya dibuat seperti yang kalian lakukan ini kepada anakku, apakah rela dan ikhlas? Itu Bapak yang mulia. Terima kasih. Di dalam kasus ini, Kuat Ma'aruf, skenario kalian sangat hebat, sangat luar biasa saya lihat. Di dalam kasus ini, kalian mengetahui semua, bahkan menginginkan daripada kematian anakku. Jadi kamu sama atasanmu, Perdisambo dan Putri, sangat-sangat luar biasa skenarionya.
kebohongan. Di sini kalian minta maaf. Sesudah anakku hampir 5 bulan tewas di tangan kalian semua. Sungguh luar biasa kalian sebagai manusia yang memiliki hati nurani. Kita sama-sama ciptaan Tuhan kok. Tapi kok sekarang ada kesadaran kamu meminta maaf kepada ibunda daripada Yosua yang kalian sudah bunuh itu ya. Sangat sadisnya, sangat kejinya perbuatan kalian. Segerombolan kalian di rumah bapak itu menghabisi nyawa anakku dengan sadis tanpa memberikan satu pun pertolongan buat anakku. Kalian yang tahu di dalam ini semua kejahatan apa yang kalian tutupin. Saya ulangi lagi, kejahatan apa yang kalian tutupi di sini bersama atasanmu itu, sama si PC-mu itu. Jadi tolong jujur. Kamu sudah mengatakan maaf tadi. Maaf tidak ada hanya di bibir, ya. Maaf itu mohon pengampunan kepada Tuhan. Jadi saya sebagai orang tua yang sudah kalian hancurkan harapan anakku, yang sudah hancurkan kebanggaan aku yang melahirkan anakku, yang sudah kuajari selalu hormat kepada orang, jangan suka membuat kesalahan kepada orang. Saya selalu mengajari anakku agar selalu rukun. Dan saya selalu bertanya kepada anakku dan memberi nasihat. Mohon anakku ya, dimanapun kamu merantau, biar kamu aman dan baik, harus baik kepada orang di sekitarmu. Terlebih kamu satu rumah, satu atasan. Saya sangat heran dalam peran ini. Kalau saya lihat ya di berita ini, baru aku sadar dari shock trauma saya yang sangat berat. Saya nggak mengikuti selama ini kasus ini. Baru ini aku diberikan Tuhan kemampuan di dalam kasus pembunuhan anakku ini, yang harus mati di tangan sebanyak orang di rumah Ferdi Sambo dan putri atasannya yang harus memberikan perlindungan buat anakku. Jadi ada apa di dalam ini semuanya? Tolong ya, tolong, minta tolong, karena kalian punya ibu juga, punya keluarga juga, dan punya keturunan juga. Agar jangan hidup kalian sia-sia, dan mata kalian yang sudah dikasih Tuhan jangan tidak berguna. Kalian punya mata, punya hati yang tidak berguna dan sia-sia dengan kematian yang kalian inginkan, kematian anakku. Jadi kata maaf itu jangan hanya di bibir seperti Ferdi Sambo dan putri, hanya di bibir kata maafnya. Berikan itu dari hati nuranimu yang sangat dalam. Berikan itu di depan Tuhan. Tuhan maha mengetahui, Tuhan maha melihat, dan Tuhan maha mendengar di setiap cerita tangis anakku. Anakku satu-satunya, sebanyak itu kalian di rumah itu. Aduh, luar biasa. Di mana hati kalian? Hewan aja mati, hewan aja mati pasti mendapatkan pertolongan. Ini kalian manusia diciptakan Tuhan normal, punya mata, punya hati, tapi satu pun kalian di rumah Ferdi Sambo itu mengikuti skenario atasanmu itu dan putrimu yang kau banggakan itu. Ada apa kamu dengan si putri itu, Kuat Ma'ruf? Ada apa? Siapa kamu di dalam itu? Siapanya si putri kamu sampai kamu mendesak mengatur si putri? Saya orang kecil aja tidak diperbolehkan orang lain di rumah mengatur, apalagi kepada istri yang bukan istri kita. Ini ingat ya, dicamkan dalam-dalam, camkan dalam-dalam. Bagaimanapun pintarnya atasanmu itu membuat skenario, Tuhan akan melihat. Kami di sini saksi 12 orang. Memang kami orang lemah, tapi kami yakin di hadapan Tuhan kami akan diperhitungkan.
Kami menuntut ketidakadilan ini dan kami mohon kepada Pak Hakim dan Pak Jaksa, berikan kami keadilan yang seadil-adilnya. Hanya itulah harapan kami, karena kami percaya Pak Hakim adalah wali Tuhan buat kami, orang yang lemah. Karena satu pun di antara rumah Ferdy Sambo itu tidak mempunyai hati nurani. Tidak satu pun di antara mereka selalu berskenario, kebohongan demi kebohongan. Jadi kepada penasihat hukum Kuat Ma'ruf, saya juga memohon Bapak sebagai penasihat hukum, tolong diselidiki ini Kuat Ma'ruf ini sebenarnya maukah berkata jujur. Jangan hanya berkata maaf ya, jangan hanya berkata maaf. Kalau maaf di bibir gampang, 1000 kali di atas 1000 sekali bisa disebutkan dalam setiap menit. Tapi buktikan kata maafmu itu, terlebih di hadapan Tuhan. Kalau anakku yang kalian inginkan kematiannya itu sudah berakhir, sudah puaskah kalian dengan kematian anakku itu? Bersama-sama kalian berkelompotan. Jadi ada apa di dalamnya ini yang tersembunyi? Kejahatan apa yang tersembunyi itu? Mohon maaf Pak yang mulia, mungkin saya sangat panjang. Disinilah saya bisa meluapkan bagaimana hancurnya hatiku. Disinilah saya bisa berketemu dengan si Kuat Ma'ruf yang begitu besar perannya bersama Bu Putri membangun, membunuh anakku ya almarhum Yosua. Begitu juga dengan si Ricky Rijal. Bagaimana sikap kamu patriot sebagai anggota polisi? Sumpah yang kamu sudah lakukan di depan hakim dan di hadapan Tuhan. Jadi sebagai ibu, kamu juga punya ibu, punya anak, punya keturunan. Apa yang kita tuai, apa yang kita tabur, apa yang kita tanam, suatu saat nantinya akan kita tuai. Jadi kalau kamu sudah minta maaf di sini, mohon berkata jujur. Jangan ikuti skenario pembohongan. Jadi saya minta jangan hanya di mulut ya. Mulut ini gampang, mulut itu adalah harimaumu yang mendekam dirimu sendiri. Jadi mohon berkata jujur itu. Terima kasih Pak Hakim.